Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namosidam. Om Anubadrah Kertawayantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Pemirsa TVRI yang berbahagia, kembali lagi bersama saya Maya Ayuningati dalam acara Renungan Dharma. Puja dan puji syukur kita pancatkan kehadirat Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asungkerta warenugrahanya kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat bertemu dalam acara Renungan Dharma yang diselenggarakan oleh TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara bekerjasama dengan Badan Penyiaran Hindu Provinsi Sulawesi Tenggara. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini saya sudah didampingi oleh seorang narasumber yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita. Beliau adalah Bapak Inengah Suliarto SE MPhilH. Beliau adalah Ketua Staf Batara Guru Kendari dan di samping itu beliau juga sebagai Ketua Badan Penyiaran Hindu Provinsi Sulawesi Tenggara. Mungkin langsung kita sapa. Om Swastiastu Pak Nengah. Om Swastiastu, Maya. Punapi gatra Pak, sehat nggih? Baik-baik saja. Terus Maya bagaimana? Astengkara sehat juga Pak. Baik, dalam kondisi yang saat ini di sela-sela kesibukan yang Bapak jalani, terima kasih karena sudah menyempatkan hadir dalam acara Renungan Dharma. Kira-kira pada kesempatan ini pesan apa yang ingin Bapak sampaikan? Oh iya, jadi pada hari yang berbahagia ini Bapak akan memberikan Renungan Dharma dengan tema Dharma Gita. Baik pemirsa TVRI yang berbahagia, sebelum kita mendengarkan pesan Dharma mengenai Dharma Gita dari Bapak Nengah, mari kita saksikan penampilan tarian Sundaram dari mahasiswi Staf Batara Guru Kendari di bawah pimpinan Ibu Nikade Sefriani SPD MPD. Di mana tarian Sundaram ditarikan oleh gadis secara tunggal ataupun berkelompok dengan gerak-gerak tarian yang khas. Memperlihatkan kecantikan dan gerak gemulai. Lebih terlihat gerak di bagian tubuh seperti tangan dan pinggul penari. Tarian Sundaram ini mengandung makna keindahan dan keharmonisan. Penari mempertunjukkan keindahan dan kepandaian memikat para penonton untuk menyaksikan tarian ini. Tarian ini juga mempertunjukkan kepada alam dan yang tak kalah penting adalah mempersembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tarian Sundaram mengambil salah satu pelajaran hidup lokal yang disebut dengan Trihita Karana. Yaitu hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta, hubungan antara manusia dengan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dengan lingkungan atau alam sekitar. Satyam, Siwam, dan Sundaram adalah tiga sifat Tuhan. Satyam yang berarti kebenaran, Siwam yang berarti kesucian, sedangkan Sundaram yang berarti keharmonisan dan keindahan.
Iya Pak, iya Pak. Negeri dengan sejuta pesona. Inilah Indonesia. Cantik, alamiah. Danau Napabale. Nikmatilah keindahannya. Danau di bawah kaki bukit dengan air yang biru, juga terowongan alam sebagai batas antara danau dan laut, dan jejeran pulau-pulau kecil dari batu cadas. Semua penuh pesona. Karena Napabale adalah bagian dari keindahan Indonesia. Pemirsa TVRI yang berbahagia, itulah tadi penampilan tarian Sundaram dari mahasiswi Staf Batara Guru Kendari. Untuk itu kita lanjutlah pesan Dharma mengenai Dharma Gita yang dibawakan oleh Bapak Nengah. Saya persilahkan. Terima kasih ya Pak ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namo Sidam. Om Anubadrah Keretawayantu Wiswata. Bapak Ibu, umat sedharma, pemirsa TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara yang saya hormati, kembali kita berjumpa dalam acara Renungan Dharma yang dilaksanakan oleh TVRI Sulawesi Tenggara, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membawakan Renungan Dharma dengan tema Dharma Gita. Bapak Ibu umat sedharma yang saya muliakan, Dharma Gita berasal dari dua suku kata, yaitu Dharma dan Gita. Dharma artinya ketuhanan, Dharma bisa juga dijadikan kebaikan, Dharma juga bisa disebutkan sebagai agama. Sedangkan Gita artinya lagu atau nyanyian. Jadi Dharma Gita artinya lagu atau nyanyian ketuhanan yang selalu dilantunkan setiap ada upacara yadnya. Dharma Gita adalah merupakan salah satu unsur yang menyebabkan suatu yadnya itu menjadi satwika yadnya atau yadnya yang berkualitas. Dari ketujuh unsur itu, yang pertama adalah srada. Srada artinya keyakinan. Setiap kita mengadakan upacara yadnya atau korban suci, maka kita harus mempunyai keyakinan penuh bahwa apa yang kita laksanakan akan memberikan vibrasi atau memberikan nilai kebaikan kepada kita. Apabila tidak yakin kita bahwa setelah kita melaksanakan yadnya tidak membawa kebaikan,
maka sia-sialah semua yatnya itu. Maka dari itu, syarat pertama adalah yakin bahwa kita akan mendapatkan suatu kebahagiaan. Yang kedua, yaitu sastra. Sastra artinya di dalam kita melaksanakan upacara yatnya harus berdasarkan sastra suci kita, yaitu Weda. Jangan membuat upacara yatnya tanpa dasar. Jangan sesuaikan dengan diri kita, karena kita mampu maka kita membuat yatnya tanpa dasar itu. Nah, selanjutnya yaitu lascarya. Lascarya artinya tulus dan ikhlas. Setiap kita melaksanakan upacara yatnya, hati kita harus tulus dan ikhlas. Tidak boleh menghitung-hitung, apalagi menghitung biayanya yang berapa yang keluar. Sekarang upacara kita nghabiskan banyak, beli buah, ya beli kue. Akhirnya semuanya itu dilaksanakan dengan tidak ikhlas. Maka semua pengorbanan kita itu sia-sia nantinya. Ingat, pada waktu Sang Bima disuruh mencari Tirta Kamandalu, karena beliau ini ikhlas dan tulus, padahal dia tidak tahu dapat dan tidaknya, maka dia lakukan dengan tulus. Dengan masuk hutan, masuk laut, akhirnya dia temukan juga Tirta Kamandalu. Itu karena beliau adalah tulus dan ikhlas. Walaupun dia tidak tahu apa yang harus diperbuat, tapi dengan pemikiran yang tulus dan ikhlas, maka semua pekerjaan bisa dilaksanakan. Selanjutnya adalah daksina. Daksina adalah suatu persembahan kepada pemimpin upacara. Misalnya pemangku, atau pinandita, atau pandita. Mereka itu adalah perlu kita berikan sesembahan karena beliau telah menyelesaikan tugasnya dengan baik dan benar. Nah, selanjutnya adalah anasewa. Anasewa artinya memberikan jamuan makan atau minum kepada para atitiyatnya atau para tamu kita. Karena kita membuat yatnya, kita analogikan sebagai kita melaksanakan pesta. Maka ketika kita mengadakan pesta, maka warga kita yang di lingkungan kita semua harus juga berbahagia. Jangan sampai mereka-mereka menahan lapar, menahan haus. Maka dari itu, kita sebagai tuan rumah yang melaksanakan yatnya, maka kita wajib memberikan beliau-beliau itu adalah minum maupun makan. Sehingga dalam upacara yatnya itu akan berhasil dan sukses. Dan selanjutnya nasmita. Nasmita artinya ketika kita melaksanakan yatnya, jangan jor-joran. Artinya jangan memamerkan kekayaan. Jangan memamerkan kita bisa, agar kita dianggap wah oleh para tamu-tamu kita. Jadi sebaiknya kita melaksanakan itu sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan ajaran agama kita. Jadi yang penting di sana ada puspam, palam, toyem, garam gitu semua yang sudah dipenuhi cukup. Jangan membesar-besarkan karena merasa diri kaya, akhirnya setiap melaksanakan yatnya selalu memanggil media massa agar diliput bahwa saya itu hebat, bikin upacara yatnya besar. Akhirnya masyarakat kita menilai tidak bagus karena kita dibilang jor-joran, memamerkan kekayaan kita. Nah, yang terakhir di sana ada Dharma Gita. Dharma Gita itu adalah banyak fungsi di sana. Dharma Gita ada 6 bagiannya, yaitu yang disebut dengan sekar. Sekar itu berasal dari kembang. Kembang artinya bunga, bunga itu sekar. Yang pertama, sekar rare. Sekar rare itu adalah
lagu-lagu yang dinyanyikan di saat kita memomong cucu, misalnya anak, kita nyanyikan agar bisa dia bahagia, tidak menangis, maka kita nyanyikan misalnya cakup-cakup balang, lung titilung pengancan, tumbuh gigi becat menjalan. Itu jadi ditepuk-tepuk dia. Jadi lagu-lagu itu tujuannya adalah untuk mendamaikan anak-anak itu. Kita dari masih bayi pun sudah dinyanyikan dan diberikan nasihat-nasihat oleh ibu kita. Nah, yang kedua, sekar alit. Sekar alit itu adalah nyanyian yang dinyanyikan oleh anak-anak dengan menggunakan bahasa Bali, yaitu bahasa lumrah gitu ya. Jadi anak-anak itu biasanya sambil jalan-jalan, sambil menyanyi itu dia lakukan, itu adalah namanya sekar alit. Sekar alit itu dinyanyikan dengan tungtunging jihwe. Artinya suara ada pada di ujung lidah, jadi tidak menganga. Nah, selanjutnya ada sekar madye. Sekar madye itu adalah nyanyian dengan menggunakan bahasa Jawa Tengahan. Artinya ada Jawa kuno, Jawa Tengah, dan Jawa modern. Jadi menggunakan bahasa Jawa Tengahan. Jadi bahasa yang mudah dipahami, yang misalnya kita sering melaksanakan upacara yatnya di pura, itu biasanya menyanyikan kidung, misalnya Kawitan Wargesari. Ya, contohnya seperti ini. Purwakaning angrep terum ning wane ukir kahadang labuh arti ke panadenging sari angayan tanguli ketur angring jangge mure. Nah, itu lagu Purwakaning namanya. Jadi dilakukan ketika saat para pandita atau pinandita memulai dia memunyikan bajranya. Jadi mulai dia melaksanakan pujanya, maka diiringi dengan lagu-lagu itu. Dan ada lagi yang namanya Wargesari, yang biasanya itu adalah Ide Ratu. Saya tidak tebangkan itu karena cukup panjang, maka dari itu saya lanjutkan lagi bahwa ada lagi namanya Sekar Agung. Sekar Agung adalah nyanyian ketuhanan yang dilakukan menurut intonasi dan lagu-lagunya itu, yaitu dengan jalan melapalkan suara ada di pangkal lidah, namanya bungkahing jihwe. Jadi suaranya ngerem dari pangkal lidah, yaitu dari kerongkongan, disuarakan dengan suara agung, namanya sekar agung. Sekar agung itu ada juga 3. Pertama, kekawin. Kekawin itu adalah nyanyian ketuhanan dengan menggunakan bahasa Jawa kuno, yaitu bahasa Kawi. Jadi kekawin yang dibacakan oleh 2 orang misalnya saling saut-sautan, yaitu saling berbicara kedua belah pihak. Jadi seolah-olah dia bercerita tentang sesuatu. Nah, contohnya, contoh kekawin. Ragedi musuh mapare
Diartikan sama penerjemah, oh musuh itu tidak jauh adanya. Rihatia tongwani dan madah ring awa. Tidak jauh dia tempatnya, di hatilah tempatnya. Karena di hati kita ini ada namanya sadripu, rasa dengki, iri hati, semua ada. Loba, serakah ada di sini. Ye ketan risir. Nah, kita usahakan tidak ada yang begitu-begitu. Jangan kita ada rasa iri. Itu contoh kekawin. Nah, selanjutnya ada yang namanya sloka. Sloka itu adalah nyanyian ketuhanan yang menggunakan bahasa Sanskerta. Itu juga dilakukan dengan suara di pangkal lidah, pukai jiwa, dan akan ada yang mengartikan. Di dalam membacakan sloka, yang dibutuhkan adalah rengnya, reng seruti. Jadi dilakukan panjang dan dilakukan pendek. Dengan diartikan oleh penterjemah. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita saksikan pembacaan sloka yang dibawakan oleh adik-adik mahasiswa staf Batara Guru Kendari, yang pembacanya adalah Saudara Kadek Daniel, ya, dengan penterjemah Saudara Wayan Sudiarsana. Nah, untuk itu saya persilahkan. Om Swastiastu. Om Awignamastu Namo Asidam. Yeah.
Sikrin Mardya Rigweda Mandala 1 Sukta 31 Mantra 16. Oh Dewa Agni yang maha mulia, maafkan atas kelalaian kami ini, atas jalan kami yang telah menyimpang. Engkau yang harus kami cari sebagai pelindung dan sebagai pemberi keberanian kepada orang-orang yang melakukan perbuatan baik dan mulia. Engkau memenuhi permohonan mereka dengan memperlihatkan sifat-sifat-Mu. Edena Agni Sri Aja Sumati
Rig Weda Mandala 1 Sukta 31 Mantra 18. Oh Dewa Agni yang maha mulia, jadikanlah usaha kami melalui doa ini. Kami menghaturkan doa menurut kemampuan dan pengetahuan kami. Semoga Engkau menuntun kami pada kelimpahan makanan dan membekali kami dengan pemahaman yang benar. Om Santi 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 Om. Pemirsa TVRI yang berbahagia, itulah tadi pembacaan sloka yang dibacakan oleh mahasiswa staf Batara Guru Kendari. Tapi sebelum kita lanjut, mari kita saksikan iklan yang satu ini. Sulawesi menyimpan banyak jejak sejarah mengagumkan. Benteng Keraton Buton menjadi simbol perjuangan sekaligus penjaga kehidupan masyarakat Kesultanan Buton yang kental dengan budaya keislaman. Sebagai salah satu situs bersejarah bernilai tinggi bagi bangsa Indonesia yang harus dijaga kelestariannya. Benteng Keraton Buton, warisan Indonesia untuk dunia. Sastra lisan penuh makna, syarat nilai luhur budaya. Mengalun indah mengisi sendi-sendi kehidupan. Menjadi pesan moral yang kuat, menjaga keharmonisan hubungan pribadi, keluarga, dan adat masyarakat suku Tolaki. Moanggo, syair kehidupan suku Tolaki, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Setiap motif tenun memiliki makna. Setiap titik, garis, juga punya cerita. Butuh kesabaran dan ketelitian dalam setiap prosesnya. Tetapi, akankah tenun tetap terjaga sebagai warisan Nusantara yang syarat kearifan lokal Indonesia? Kain tenun Sulawesi Tenggara untuk Indonesia. Pemirsa TVRI yang berbahagia,
di mana sloka tadi adalah bagian dari Dharma Gita. Untuk itu mungkin pesan Dharma ini akan dilanjutkan kepada Bapak Nengah, saya persilakan. Ya, terima kasih, Maya. Ya, Bapak Ibu, umat sedharma pemirsa TVRI, mari kita lanjutkan sekarang, yaitu pembacaan Palawakya yang akan dibacakan oleh Saudari Devita dan akan diterjemahkan oleh Saudari Mita. Silakan. Panganjali. Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Nama Sidam. Sang Dropadi Sirata Sian Wayam Baraku Ande Maharaja Drupada. Sang Dropadi disayembarakan oleh Maharaja Drupada. Prasastu karengo ring desantara. Sangat terkenal, terdengar di seluruh daerah. Mangkanu apa wara sang Brahmana tamui ri sang Yudhistira. Demikian pemberitahuan Brahmana tamu kepada sang Yudhistira. Mahyanta sira milwa ring swayambara karya. Berkeinginanlah beliau mengikuti sayembara itu. Tadanantara datang tu Bagawan biasa. Tiada lama antaranya datanglah Bagawan biasa. Manembah tu sang resi mengaturakan padiarga camanya. Sang resi menyembah, memberikan air pencuci kaki dan pencuci mulut. Mojar tu Bagawan biasa. Berkatalah Bagawan biasa. Kalingannya yan ing wengi sang yang candra pinaku adamat. Sesungguhnya pada waktu malam hari bulanlah sebagai penerang. Yan ring rahina sang yang rawi pinaku adamar. Jika pada siang hari matahari sebagai penerang. Yan ring
Pinoku Sang Hyang Dharma Pinoku Damar. Adapun dalam keluarga, putra yang baiklah sebagai cahayanya. Kunang yan ing kula ikang anak suputra Pinaka Damar. Adapun dalam keluarga, putra yang baiklah sebagai cahayanya. Liang ning aji. Demikian menurut ajaran kitab suci. Om Santi 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 Om. Bapak Ibu umat sedharma, itulah tadi penampilan pembacaan Palawakya, di mana Palawakya ini merupakan bagian dari Dharma Gita. Mungkin saya sedikit ingin bertanya kepada Bapak Nengah mengenai Dharma Gita, di mana apakah penting mempelajari Dharma Gita di zaman sekarang ini, untuk khususnya pada anak-anak muda sekarang ini, Pak? Iya, terima kasih Adik Gita, Adik Maya. Jadi Dharma Gita itu penting diketahui oleh anak-anak muda kita, yaitu usia dini, karena di dalam kita memberikan pemahaman Dharma kepada umat, di mana Parisade juga punya cara, yaitu 6 cara yang namanya Sadharma. Yang pertama itu ada namanya Dharma Wacana seperti ini. Ada namanya Dharma Tula. Dharma Tula kita berbincang-bincang. Dharma Sadhana dengan pemahaman-pemahaman tentang agama. Yaitu Dharma Yatra dengan pergi ke suatu tempat. Dan ada Dharma Gita seperti tadi. Ya. Jadi bagi anak-anak muda kita melihat dari kondisi usia umat. Jadi anak-anak itu diberikan pemahaman agama melalui kidung-kidung ini, ya, karena dia belum bisa membaca Weda, jadi kita ajari dengan Dharma Gita. Kalau di Bali diistilahkan itu adalah megending samilang melajah, melajah samilang megending, ya, paham artinya ya? Iya, Pak. Ya, jadi belajar sambil menyanyi, terus menyanyi sambil belajar. Nah, contohnya, ketika anak-anak di sekolah diberikan pelajaran agama, bisa juga dengan melakukan Dharma Gita ini. Contohnya, nepirengan bacakan guru mangken sami tapat uni kepatut baktinin catur guru mahutama. Yang pertama, guru reka guru wisesa pengkale, guru pengajian sane kaping 4 mangken uni ke guru swadhyaya. Nah, di sana anak-anak yang belum tahu membaca Weda, dia belajar dengan itu. Jadi bahwa di dalam ajaran kita mengenal catur guru, ya. Jadi catur guru, yang 4 guru yang kita hormati. Yang pertama itu guru reke. Guru reke itu adalah orang tua kita yang melahirkan kita, itu harus hormati. Guru reke, guru wisesa. Guru wisesa itu adalah pemerintah. Kita harus taat kepada pemerintah. Nah, artinya kita kalau berKTP, kalau jangan nanti kita sebagai penduduk liar. Guru pengajian itu adalah guru yang mengajar kita di sekolah, harus dihormati. Dan yang lainnya guru swadhyaya, ya Tuhan yang Maha Kuasa.
4 guru itu. Dengan jalan begitu anak-anak usia dini, dia sudah mempelajari tentang Weda, tetapi melalui Dharma Gita. Artinya anak-anak muda itu harus mengenal dari belajar Begita dulu, Mekidung dulu, tapi pada akhirnya dia akan tahu bahwa catur guru itu adalah merupakan isi daripada Weda kita gitu. Berarti Dharma Gita itu sangat penting ya Pak di zaman sekarang ini, khususnya pada anak-anak muda. Lalu nilai apa yang terkandung di dalam Dharma Gita itu Pak? Oh ya, jadi Dharma Gita itu sangat penting di sana. Dharma Gita itu ada nilai yang terkandung di sana adalah nilai kebenaran, ya, nilai budi luhur. Jadi ketika kita melantunkan lagu-lagu, melantunkan dengan secara khusyuk, kita akan mendapat vibrasi bahwa kita mendapat nilai yang begitu, budi kita akan luhur karena kita melantunkan kidung-kidung suci dan memuja Tuhan. Jadi nilai sana itu kejujuran yang dibilang tadi, Satyam Siwam Sundaram. Ya, di sana ada kebenaran, di sana ada kesucian dan ada keindahan. Ketika kita melantunkan lagu dengan indah, maka vibrasi orang mendengarkan itu juga akan dia hanyut dalam kidung-kidung itu. Baik, berarti sangat penting ya Pak ya. Lalu apakah ada fungsi atau makna dari Dharma Gita ini Pak? Nah, fungsi dan maknanya itu banyak sekali. Nanti Bapak lanjutkan nanti yang banyak, tapi Bapak contohkan bahwa fungsi Dharma Gita adalah fungsi sebagai pelengkap yadnya. Yang Bapak tadi bilang bahwa sebagai salah satu unsur dari terwujudnya satu yadnya. Maka dari itu ada di sana fungsi sebagai pelengkap yadnya. Setiap yadnya pasti ada Dharma Gita. Kalau tidak ada Dharma Gita, sepi ini. Apalagi para pendeta itu kan dia Moedo itu dia pakai mantra-mantra, itu adalah Dharma Gita. Jadi di samping itu sebagai fungsi hiburan, ya. Ketika kita duduk merenung, kita menyanyi sebagai merenung ini, kita menyanyikan lagu, kita mendapatkan teman-teman sebagai fungsi solidaritas ya, karena kita melaksanakan gedung, maka kita akan melaksanakan pada seke santi itu, ya begitu. Baiklah pemirsa TVRI yang berbahagia, itulah tadi acara Renungan Dharma mengenai Dharma Gita, di mana Dharma Gita ini merupakan nyanyian-nyanyian suci keagamaan. Bila ada hal yang kurang berkenan dari saya, untuk itu saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu saya Maya Ayuningati pamit undur diri. Ingat pesan Ibu, jangan lupa memakai masker. Tiang akhiri dengan Pramasanti. Om Santi 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 Om.
Tempatnya tuh di sini.